Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wauda Sherly HS dengan stambuk A1 I1 121 117, jurusan Pendidikan Matematika Universitas Haloleo. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi terkait tentang teknologi informasi. Berikut adalah beberapa contoh teknologi informasi, yaitu 1. Satelit, 2. Telepon, 3. Seluler, 4. Televisi, dan 5. Komputer, dan 7. Internet teknologi 4G. Manfaat teknologi bisa dirasakan dalam berbagai bidang, dalam bidang telekomunikasi, dunia bisnis, dunia perbankan, dan dunia pendidikan, dan dunia kesehatan. Kemajuan inovasi yang terjadi secara terus-menerus ini tentunya memberikan banyak manfaat bagi masyarakat Indonesia. Pengertian LMS yaitu Learning Management System, dalam kurung LMS secara umum adalah perangkat lunak yang dirancang untuk membuat, mendistribusikan, dan mengatur penyampaian materi pembelajaran. Ada beberapa fitur-fitur LMS yang mendukung proses belajar online, yaitu fitur-fitur LMS yang mendukung proses belajar online adalah tampilan user interface UI yang mudah digunakan, pendaftarannya bisa dengan online, kelas daring, online, fitur forum diskusi dan kelas, fitur video conference, kuis dan ujian, dan laporan. Konsep pengenalan teknologi informasi pada anak usia dini adalah pemberian informasi yang diberikan oleh orang tua, guru, lembaga pendidik dalam kerangka mengantisipasi kemajuan pada era informasi yang mulai diimplementasikan pada dunia pendidikan. Teknologi informasi pada anak usia dini ini berupa pangkat teknologi komputer, misalnya software yang berkaitan dengan teknologi informasi pendidikan untuk membantu dalam kegiatan pembelajaran. Memanfaatkan kemajuan dalam bidang teknologi informasi untuk kepentingan kegiatan pembelajaran juga memerlukan pertimbangan, seperti yang berkenan dengan biaya investasi, efektivitas pembelajaran, sikap, dan kesiapan tenaga pengajar. Pada saat ini, teknologi informasi yang masuk dalam dunia pendidikan adalah digolongkan ke dalam dua macam sistem. Yang pertama adalah sistem perangkat komputer dan kedua adalah sistem jaringan berupa internet. Kedua sistem ini berkaitan dengan lainnya sehingga merupakan satu kesatuan usaha pembaharuan dalam pembelajaran, telah mengunggah sebagian hati nurani yang mengerti apa penting pendidikan yang diakui, memiliki peranan yang netral dengan strategis dalam pengembangan sumber daya manusia. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi Indonesia telah ada sejak masa praaksara. Lukisan gua di Sulawesi yang berumur 44 tahun menjadi bukti perkembangan informasi dan komunikasi Indonesia pada masa praaksara. Pada masa kerajaan Hindu-Buddha, perkembangan teknologi dan informasi Indonesia banyak mendapatkan pengaruh dan kebudayaan India. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi masyarakat Indonesia kuno banyak menggunakan media alamiah seperti batu prasasti dan daun lontar dan kulit hewan. Dalam aspek bahasa dan aksara, masyarakat kuno Indonesia menggunakan bahasa Sanskerta dengan huruf Pahlawa sebagai alat komunikasi verbal dan tertulis. Materinya yaitu Learning Management System adalah sistem perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola kursus online, membagikan materi pembelajaran, dan memungkinkan terjadinya komunikasi antara murid dengan tutor atau murid dengan murid. Di perusahaan, LMS digunakan untuk memberi pelatihan, memantau, dengan menilai kinerja karyawan. LMS juga dapat dikatakan sebagai portal web yang dikembangkan dari berbagai platform atau program seperti PHP, Java, atau Net, di mana ketiga program tersebut biasanya sudah terintegrasi dengan database EIGIN seperti MySQL, PostgreSQL, atau SQL Server. Ada dua tipe LMS yang dipilih oleh suatu organisasi pendidikan maupun perusahaan untuk membangun kursus online.
Open source dan komersial model Sakai, Kaul, dan Ilyas adalah contoh LMS open source. Sesuai dengan namanya, open, pada open source memungkinkan LMS untuk digunakan sesuai dengan keinginan secara gratis, sehingga banyak digunakan di institusi di negara berkembang seperti Indonesia. Perlu diingat, yang gratis di LMS open source hanya perangkat lunak. Biaya server, jasa pengelolaan LMS, dan lainnya belum diperhitungkan. LMS komersial yang sifatnya berbayar atau memiliki fitur yang lebih beragam dibandingkan dengan LMS open source. LMS menyediakan fitur-fitur yang menunjang efisiensi waktu dengan kenyamanan kursus online bagi tutor dan murid, diantaranya adalah GUI yang mudah, 2. Kustomisasi, 3. Pendaftaran, 4. Kelas virtual, 5. Jaringan sosial, 6. Komunikasi, 7. Jalur kursus, 8. Laporan, 9. Ujian dan kuis, 10. Ya, baik. Mungkin itu saja dari saya yang dapat saya jelaskan terkait tentang materi teknologi informasi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.